Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu tajwid. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dan bagi yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kali ini kita akan belajar sebuah materi yang agak gampang dan agak susah. Maksudnya apa? Kalau kita tidak paham ya kita akan susah. Nah, apa itu materinya? Ini dia, Fawathihus Suwar. Apa pengertian Fawathihus Suwar? Fawathihus Suwar itu maksudnya adalah huruf-huruf awal surat atau huruf-huruf pembuka surat. Nah, di Al-Quran kalian akan menemui huruf-huruf awal ini di beberapa surat. Ya, ada yang diawali dengan satu huruf seperti ini, ada yang diawali dengan dua huruf seperti ini, ya. Ada juga yang tiga huruf seperti ini. Nah, ada yang banyak huruf, ya, lebih dari tiga huruf seperti contohnya ini. Nah, bagaimana cara membaca Fawathihus Suwar yang tadi? Ada yang satu huruf, dua huruf, tiga huruf, bahkan lebih dari tiga. Nah, yang jadi patokan adalah kalian perlu tahu bahwa Fawathihus Suwar itu ada yang tidak berharokat, tidak bertanda sama sekali. Ada yang berharokat dan ada yang bertanda, yaitu tanda mat. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, yang pertama, Fawathihus Suwar yang tidak berharokat dan tidak bertanda. Ya, membacanya bagaimana? Membacanya dibaca sesuai nama hurufnya dan dibacanya tidak panjang, ya, hanya satu ketukan. Ya. Yang kedua, ada Fawathihus Suwar yang dia berharokat. Ya, berharokat. Biasanya harokatnya adalah fathah tegak. Fathah tegak itu seperti ini. Ya. Bagaimana membacanya? Kalau ada Fawathihus Suwar yang berharokat fathah tegak, maka dibacanya sesuai harokatnya. Panjangnya dua ketukan. Yang ketiga, Fawathihus Suwar yang hurufnya itu ada tanda mat, ya, tanda celeret seperti ini. Ya, tanda itu kalau nanti kamu menemui huruf yang bertanda itu di awal surat, ya, di huruf Fawathihus Suwar, maka dibaca sesuai nama hurufnya. Berapa panjangnya? Panjangnya 3 alif atau 6 ketukan. Ya. Nanti kita akan memberikan contoh-contoh dari tiap nomor tadi. Contohnya ya, ada huruf yang tidak berharokat. Oke, kita ambil contoh di surah Al-Baqarah ayat 1. Ada huruf alif, ya, lam dan mim. Huruf alifnya dia tidak berharokat dan tidak bertanda mat, maka dia dibaca dengan alif saja, menyebutkan nama hurufnya, alif. Sedangkan di huruf lam dan mim, dia ada tanda matnya. Oke, perhatikan itu ada tanda matnya, ya. Seperti rumusan tadi, kalau ada tanda mat, maka hurufnya dibaca sesuai nama hurufnya. Ya, maka dibaca bagaimana itu? Lam, mim. Ya, dibaca panjang 3 alif atau 6 ketukan. Karena mimnya ada tanda tasdid, ya, maka kita setelah lam langsung masuk ke mim. Kita baca lengkap. Alif, lam, mim. Oke, masuk ke huruf mim atau mendengung. Lam, mim. Oke, itu sudah ada 2 contoh, ya, tidak berharokat dan bertanda. Sekarang kita melihat
ada 3 huruf, tiga-tiganya ada. Ada seperti ini ya, ada huruf alif, ada huruf lam, dan ada huruf ro. Oke, perhatikan itu. Alifnya tidak berharokat dan tidak bertanda. Huruf lamnya dia ada tanda mat. Sedangkan huruf ro-nya dia berharokat. Nah, ingat, kalau tidak berharokat dan tidak bertanda, dibaca sesuai nama hurufnya 1 ketukan. Kalau dia berharokat, dibaca 2 ketukan. Kalau dia bertanda mat, dibaca panjang 3 alif atau 6 ketukan. Kita praktekkan ini, ada alif, lam, ro. Alif tidak berharokat, tidak bertanda, maka dibaca 1 ketukan. Lam panjang sesuai nama hurufnya 3 alif atau 6 ketukan. Ro bertanda fathah itu dibaca 2 ketukan, ya. Alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Ya. Nah, sekarang variasi. Ada juga yang lebih dari 3 huruf. Ya. Kita ambil contoh di surah Maryam. Ya. Ada huruf kaf, ha, ya, ain, sod. Ada 5 huruf. Ya. Huruf kaf itu bertanda mat. Huruf ha berharokat fathah tegak. Huruf ya juga berharokat fathah tegak. Ain itu bermat, ya. Sod bermat. Maka membacanya adalah kaf, ha, ya, ain, sod. Saya ulang. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, itu beberapa contoh ya. Sekarang kita lihat di Al-Quran ya. Ya, ini kita bisa ngelihat contohnya. Kita ngelihat di ini ada di surah Al-A'raf ya. Silakan dibuka surah Al-A'raf. Lihat ayat pertama ya. Ayat pertama di situ ada 4 huruf. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, dan ada huruf sod. Perhatikan apakah ada harokatnya atau tanda matnya. Oke, ada tanda mat di sini, tidak berharokat dia. Mimnya bertasdid. Kita praktekkan. Alif dibaca sesuai nama hurufnya, hanya 1 ketukan. Alif. Lam karena dia bertanda mat, maka dia dibaca 3 alif atau 6 ketukan. Panjang ya. 3 huruf ini panjang. Sesuai nama hurufnya ya. Alif, lam, mim, sod. Alif, lam, mim, sod. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini contoh berikutnya, ada surah Yasin ya. Ayat pertama ada 2 huruf ya. Ada huruf ya dan huruf sin. Huruf ya-nya berharokat fathah tegak, sedangkan huruf sin-nya ada tanda matnya. Oke, perhatikan di sini. Kita baca ya. Kalau ya ini berharokat fathah berarti dibaca ya, dan sin karena tidak berharokat dia bermat, maka dibaca sesuai nama hurufnya panjang ya. Yasin, Yasin ya, seperti itu. Nah, ini ada di surah Al-Qalam ya, surah Al-Qalam. Silakan dibuka surah Al-Qalam. Ayat pertama hanya ada 1 huruf ya. Di awalnya 1 huruf, huruf nun. Dia tidak berharokat tapi ada tanda matnya. Dibacanya apa? Sesuai nama hurufnya, panjang. Nun ya, bukan na ya, tapi nun, panjang 3 alif.
Ya, begitu. Nah, bagaimana setelah melihat contoh-contoh tadi juga cara membacanya? Mudah bukan? Nah, sekarang kalian bisa mempraktekkan itu secara benar ya, mempraktekkan Fawathihus Suwar secara benar ya. Jangan sampai salah lagi ya. Nah, bagi yang belum paham ya silahkan komen di bawah ya, silahkan komen bertanya, insya Allah nanti akan dijawab ya. Nah, bagi yang sudah bisa silahkan kalian mencoba mempraktekkan bacaan Fawathihus Suwar pada surat lain yang tadi selain yang dicontohkan ya. Silahkan nanti paling tidak ada 5 ya, ada 5 contoh bacaan yang bisa kalian nanti setorkan ke guru ngaji kalian atau ke ustadzah kalian ya. Silahkan dicoba dan insya Allah kita jumpa lagi pada sesi pelajaran tajwid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.